Halo semuanya, selamat datang di reading kali ini, oke? Dipilih reading atau pembacaan pilih kartu hari ini, oke? Hari ini temanya adalah tema lagi judulnya adalah tentang apa yang berbeda dari kalian, apa yang buat kalian unik, apa yang buat kalian tuh lain dari yang lain, oke? Pertama-tama ini general reading, jadi tidak semuanya bakal resonate ke kalian. Jadi ambillah yang resonate atau yang sesuai dengan kalian dan tinggalkanlah yang tidak. Oke, bijaksanalah dalam mengambil apa yang mau kalian ambil dan kalaupun tidak suka atau tidak mau diambil ya silahkan, it's okay. Karena ini adalah fun reading biasa, oke? Untuk membuat kalian lebih mengerti tentang siapa diri kalian, bahwa semua orang di sini sama-sama manusia tapi punya perbedaannya masing-masing. Apa yang kalian suka belum tentu apa yang orang lain suka. Apa yang merupakan kehebatan kalian, atau ciri khas kalian, atau mungkin kelebihan kalian, mungkin adalah kekurangan orang lain, atau apa yang kelebihan orang lain mungkin adalah kekurangan kalian, itu adalah pribadi orang tuh berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Jadi kalau misalnya kalian, merasa, kenapa tidak bisa seperti orang itu, atau kenapa, eee, gimana, ya berbeda guys, emang berbeda, dari sononya emang berbeda. Jadi carilah apa yang merupakan keunikan kalian masing-masing, apa yang merupakan ciri khas kalian masing-masing, dan janganlah samakan diri kalian dengan orang lain. Karena bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, bisa jadi ini benar, bisa jadi itu salah, oke? Jadi itu saja yang mau saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan ambil yang mana yang bagus, tinggalkan yang mana yang tidak bagus atau yang tidak sesuai, oke? Itu saja yang mau saya sampaikan. Mari kita langsung ke pilihan pile-nya. Di sini ada 3 pilihan pile. Pile pertama adalah positivity dengan The Sun, yaitu positivitas, nomor 19. Ada pile nomor 2 dengan justice, atau nomor 8 dengan truth, atau kebenaran. Ada pile ketiga dengan King of Pentacles, yaitu dengan security atau keamanan, oke? Silahkan pilih yang mana paling mendorong kalian atau mana yang paling menarik intuisi kalian, yang mungkin pas kalian pertama kali lihat langsung tek, wih langsung ke yang ini gitu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Bisa jadi juga ya tarik nafas, hembuskan, minum air, baru berdoa dalam hati, pal mana yang merupakan pal saya. Nah, itulah yang diambil. Oke guys, percayalah. Percayalah pada intuisi kalian, oke? Kalau jangan terlalu maksa harus memilih yang benar. Ya lagi, ambil saja yang bagus dan tinggalkan yang tidak. Kalaupun ini tidak sesuai ya sudah gitu. Silakan pilih yang lain atau mungkin nonton ketiga-tiganya pun boleh kalau kalian tertarik ya. Dan kalau kalian terdorong untuk melakukan hal itu. Kalau atau memilih lebih dari satu pal pun boleh gitu. Terserah kalian. Yang penting kalian tidak terlalu terpusingkan dengan pemilihan pal dan mungkin ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan kalian atau bagaimana. Ambil yang baik dan tinggalkan yang tidak. Oke guys, dan itu saja pesan dari saya. Habis kalian selesai memilih file, silakan ke deskripsi box untuk melihat pilihan waktunya. Jadi kalian bisa langsung dicepetin ke pilihan kalian atau ke reading kalian langsung. Oke, sampai situ saja dan saya akan mulai dari file pertama dengan The Sun. Halo, file nomor 1 bagi kalian yang memilih kartu The Sun, positivitas. Nih kartu yang sangat-sangat bagus ya. Pokoknya kartu The Sun itu adalah kartu terbaik di tarot. Jadi kalian tuh mungkin orang yang sangat positif, orang yang sangat penuh dengan kebahagiaan, orang yang memancarkan kebahagiaan, orang yang bisa apa ya, kayak cerah gitu loh, kayak membahagiakan, kayak penuh dengan kehidupan, penuh dengan ya kepositivitasan, oke? Literally, oke. Positivity. The Sun juga kadang-kadang ada dengan anak-anak, dihubungkan dengan anak-anak atau childhood ya, masa kanak-kanak. Jadi mungkin kalian orangnya yang meskipun kalian mungkin sudah berumur tapi tidak masih senang dengan hal-hal yang berbau kekanak-kanakan. Bukan berarti itu nggak bagus ya, tapi lebih ke tidak kehilangan siapa kalian dulu gitu loh, tidak kehilangan kebahagiaan yang dulu pernah dirasakan pas masih kecil gitu. Mungkin tetap suka nonton apa ya, nonton boboho, baca komik apa ya, komik
Harry Potter lah, novel Harry Potter kah, apakah serah lah apapun itu, oke? Jadi mari kita lihat. Mari kita taruh di sini saja biar kalian bisa lihat kartunya. Haruskah saya ambil ini? Belum deh, karena saya kurang terlalu fokus ya. Believe in yourself, tapi believe in yourself keluar. Jadi mungkin kalian orang yang percaya pada diri sendiri. Seperti itu, oke? Masukin nih. Apa ya? Membuat kalian berbeda, oke. Kita punya inspiration. Apa yang membuat kalian tuh berbeda dari orang lain atau unik? Apa yang membuat kalian nomor 1 berbeda atau unik? Kita punya closure. Apa yang membuat kalian nomor 1 atau yang memilih kartu The Sun berbeda dan unik? Ada yang terbalik. Tadi kartunya ada yang terbalik. Nothing is wasted. Tidak ada yang terbuang gitu. Wah. Mari kita lihat. Tidak suka membuang-buang waktu ya, atau tidak suka membuang-buang hal yang kalian tuh yakin kalau misalnya tidak ada sesuatu yang terbuang di hidup kalian. Meskipun kalian sudah mengalami asam garam misalnya kan ya, tetap aja kalian tuh tahu pasti ada sesuatu di balik, ada maksud di balik segala sesuatu yang terjadi gitu mungkin, oke? Jadi itulah. Mari kita kembali dengan apa yang membuat pile nomor 1 atau orang-orang kita punya animals like animals boss, baby I'm fine, apa yang membuat pile nomor 1 berbeda atau unik? Oke. Apa yang membuat pile nomor 1 tuh berbeda atau unik? Atau orang-orang yang milih The Sun tuh berbeda atau unik, lain dari yang lain? Apa yang membuat pile nomor 1 atau orang-orang yang memilih The Sun itu berbeda atau unik? Berbeda dari orang, lain dari orang, atau unik, lain dari orang. Kenapa apa yang buat pile nomor 1 atau orang-orang yang memilih The Sun itu berbeda dari orang lain atau unik? Oh nice, we have dog spirit, be loyal to what you love. Nomor 19. Kita punya 2 nomor 19 guys. Keren, awesome. Ini angka Romawi, harusnya ini 19 ya. Jadi kita punya dog spirit dengan nomor 19, literally. Kita punya nomor 3, armadillo spirit, set healthy boundaries. Membuat batasan yang sehat. Oke, cakep. Cakep dah. Oke. Kita shuffle dulu. Apa yang membuat pile nomor 1 berbeda, unik, lain dari yang lain? Apa yang membuat pile nomor 1 atau orang-orang yang memilih The Sun berbeda atau unik? Sekali lagi deh. Apa yang membuat pile nomor 1 atau orang-orang yang memilih The Sun berbeda atau unik? Apa yang membuat kita punya King of Wands. Cakep. The inspiration. Oke. Kita punya Three of Cups. Three of Cups. Apa yang membuat pile nomor 1 atau orang-orang yang milih kartu The Sun berbeda atau unik? Atau lain dari yang lain? Kita punya 2 kartu. Bener-bener 2. Kita punya Knight of Wands. Oke, kita punya Hierophant. Cakep, boy. Oke. Eight of Swords. Oke. Mari kita lihat pembacaan kartunya.
Inspiration, inspirasi. Dengan King of Wands, kalian tuh penuh dengan drive ya, penuh dengan, bisa jadi literally penuh dengan inspirasi. Aduh maaf, aku sendawa. Maaf guys. Oke, okay. Inspirasi, penuh dengan inspirasi, penuh dengan kreativitas. Kita lihat di sini kartu inspirasi sama King of Wands-nya mirip ya. Kalau inspirasinya nih ngelihat ke si tangannya dia, yang ada cahaya kecilnya itu, yang datang dari perut dia, itu yang dia ambil kecil, dia keluarkan. King of Wands tuh dia lihat ke tongkatnya. Jadi si kalian nih mungkin inspirasi itu kan dia mengeluarkan dari dalam diri dia dan dikeluarkan di dunia nyata. Jadi mungkin kalian tuh juga, King of Wands tuh juga orang yang sangat-sangat penuh dengan, apa ya, kayak suka mengeluarkan sesuatu gitu, suka mengeluarkan sesuatu yang dari diri gitu loh. Kayaknya mungkin lumayan autentik ya, meskipun apa, apa yang ada di diri kalian tuh kalian keluarkan gitu, kalian ciptakan gitu. Lumayan um, apa ya, aut autentik betul, kayak lumayan apa ya, kreatif, kayak suka menciptakan sesuatu gitu. Kalian tuh mungkin suka menginvent invention, kayak pembuat gitu loh, pembuat, pencipta sesuatu gitu. Kalian tuh penuh dengan, ya bisa jadi kalian di sini lumayan seksualitasnya lumayan tinggi ya. Itu kan kayak kemampuan kita untuk menciptakan anak gitu kan ya. Jadi kalian tuh kayak gitu, apa, suka menciptakan sesuatu gitu. Menciptakan kreasi, menciptakan ciptaan, ada yang berupa anak, ada yang berupa, ada yang subur ya, subur katanya itu, subur. Ada yang, kayak sangat terawat lah gitu. Ini kan juga bisa jadi King of Wands tuh kan orangnya yang lumayan atraktif ya, lumayan cakep gitu kan, lumayan menarik gitu. Bisa jadi juga kalian tuh menjaga badan kalian dengan bagus gitu. Meng Suka menggunakan badan, lumayan atletis juga, lumayan physical juga sih. Lumayan fisik. Ya itu lagi, suka mengeluarkan kreasi-kreasi yang mungkin berbeda dari orang lain. Bisa jadi guys, oke. Okay? Itulah yang saya dapat dari kartu inspirasi dan King of Wands ini. Ya, penuh dengan keyakinan, penuh, bukan keyakinan sih, penuh dengan semangat, penuh dengan drive, penuh dengan intensitas untuk melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu tuh intens, lumayan intens gitu, lumayan dilakukan dengan sepenuh kekuatan gitu loh. Gitu guys. Oke, okay, kita punya closure. Closure nih penutupan atau meninggalkan sesuatu, baru kita punya Three of Cups. Mari saya berpikir terlebih dahulu, teman-teman. Entah mungkin kalian sudah pernah meninggalkan sesuatu yang membuat kalian dulu senang atau happy. Ini bisa jadi dengan pertemanan atau lingkungan. Hmm, bisa juga dengan third party ya. Entah mungkin kalian mengalami sesuatu yang third party situation, orang ketiga, ada pihak ketiga tuh belum tentu harus selingkuh ya. Bisa jadi ini ada terkait dengan, kalian melakukan hubungan dengan orang lain, misalnya perusahaan A berhubungan dengan perusahaan B, tapi perusahaan B itu bersangkut paut dengan perusahaan C. Nah, itu kan bisa juga. Nggak mesti harus relationship yang romantical, oke, yang romantis itu tidak. Bisa jadi nih kalian sudah meninggalkan sesuatu yang dulu pernah membuat kalian tuh senang, tapi kalian tinggalin. Mungkin ya menutup buku lah dari mungkin masa muda lah, atau mungkin dari senang-senang, atau kalian lebih memilih untuk sendiri, meninggalkan teman-teman, entah mungkin mereka baik atau tidak, ya lebih fokus ke sesuatu yang mungkin kalian rasa lebih penting mungkin.
Oke, nggak takut sih, lebih ke nggak takut untuk tutup buku kayaknya. Ya. Tapi bisa juga, tapi ya bukan berarti kalian nggak bisa senang-senang lagi sih, bisa sih, tapi kan ya ada waktunya lah. Mungkin kalian pikir begitu, oke? Dan kita punya animals, animals Knight of Wands. Ada Knight of Wands, ada King of Wands. Sangat penuh dengan percayaan diri ya, sangat penuh dengan intensitas nih. Sang, aku nggak tahu kalian dulunya player atau enggak. Bisa jadi ada yang iya, bisa jadi dulu mungkin sampai sekarang juga mungkin masih banyak yang suka tapi ya eh, mungkin udah agak-agak tobat sikit kali ya. Oke, jadi ya lebih ke lebih ke memprioritaskan sesuatu yang penting sih. Yang buat kalian berbeda tuh animal. Biarkan aku berpikir lagi, guys. Animal di sini kalau dari fotonya, dari gambarnya dia tuh mengasihi si anjing. Lucu juga ya, kita punya anjing literally dog spirit di sini, be loyal to what you love gitu. Hmm. Jadi kalian ini orangnya sangat yakin terhadap sesuatu ya, sangat percaya diri terhadap sesuatu, sangat sangat apa? Kalau misalnya kalian tuh mau ngelakuin sesuatu tuh kalian lakuin gitu dengan sepenuh hati, dengan meskipun mungkin agak-agak ada resiko tapi tetap dilakukan gitu. Sama soalnya kan be loyal to what you love. Loyal tuh kan kayak bisa jadi kalian tuh juga ya loyal. Loyal tuh apa? Setia. Aduh, setia. Meski kan setia tuh itu kan suatu pekerjaan ya. Itu kan suatu kata kerja. Kita melakukan hal tersebut gitu. Itu sesuatu yang dibangun untuk tetap berusaha setia gitu kan. Kalian tuh begitu gitu. Kalian tuh tetap orang yang penuh dengan usaha, orang yang penuh dengan apa? Ayo deh coba gitu. Nggak takut untuk berusaha, nggak takut untuk apa? Mencoba sesuatu yang mungkin ada resikonya atau mungkin belum tentu atau belum pasti gitu. Sesuatu yang nggak unknown gitu loh, sesuatu yang nggak tahu apa gitu. Ya, sesuatu yang ya. Tapi kalian tuh tetap tetap nggak pantang menyerah sih. Kalau dengan be loyal to what you love tuh sama animalnya, nggak pantang menyerah sih orangnya. Terus terus dikerjain terus terus itu terus. Kalau misalnya sama itu ya itu gitu. Jadi mungkin makanya agak agak susah ya sebelum dengan Eight of Swords nih. Sebelum agak kalau misalnya sebelum memutuskan sesuatu tuh kalian tuh agak dipikirin betul. Yang mana ya caranya ya? Gimana ya caranya untuk itu ya. Jadi kalau misalnya kalian kadang kalau disakiti juga ya atau kalau mau atau diapain gitu kan agak-agak lumayan sakit di mental gitu loh. Agak-agak lumayan capek di mental gitu loh. Kayak merasa gimana ya? Mungkin kalian sudah banyak meluangkan banyak waktu, meluangkan banyak tenaga, energi, uang ke sesuatu, tapi mungkin kenapa gitu membuat kalian tuh gimana gitu. Tapi ya dengan set healthy boundaries ini juga kalian tuh tahu ternyata ternyata nggak bisa sepenuhnya tuh go all out gitu loh, nggak bisa sepenuhnya tuh mentah-mentah gitu loh guys. Eh, Semuanya tuh harus ada batasannya, harus ngelihat kalau misalnya kalian sanggup ya sanggup, kalau misalnya tidak tuh ya enggak. Kalau misalnya mau bilang enggak ke orang tuh juga ya bilang aja enggak gitu, lebih prioritaskan, lebih tahu di mana batasan yang sehat gitu loh, lebih tahu ya lebih tahu batasan yang sehat. Mungkin kalian juga nggak takut untuk bilang enggak gitu kan ya. Kalian orang yang sangat-sangat goal oriented sih, sangat-sangat eh, maju ke depan. Kalau ke depan tuh ya ke depan gitu. Be loyal to what you love. Mungkin kalian juga melakukan sesuatu hal-hal yang mungkin kalian tuh sebenarnya suka gitu.
kalian tuh suka, kalian tuh senang dengan hal tersebut. Hierophant. Hierophant nih, kalian tuh mungkin orangnya lumayan tradisional ya. Kalau misalnya ya A ya A. Kalau kalian mau nikah tuh ya nikah gitu. Lebih baik tradisional tuh seperti ya ikatan janji, ikatan pernikahan. Hierophant tuh bisa jadi juga tentang perjanjian, bisa jadi tentang mm-mm. Jadi kalian tuh kalau misalnya sudah sama seseorang tuh kayak kalau misalnya kalian nikah tuh ya setia betul, nggak kayak orang gitu. Mm-mm. Makanya di sini set healthy boundaries, tahu batasannya di mana gitu. Nggak sembarangan iya iya aja gitu. Nggak sembarangan gimana gitu. Mhm. Tapi kadang kalian ada yang kadang-kadang lumayan bingung ya, lumayan kadang juga menutup diri sih. Tapi kalian begitu karena kalian nggak mau sakit hati mungkin ya. Lebih suka pikiran kalian tuh tenang, nggak dipusingkan dengan hal-hal yang mungkin nggak perlu gitu. Makanya kalian tuh kayak lumayan menutup diri gitu. Fokus ya mungkin kalian lebih suka ke binatang lah, seperti animals nih kan. Kalau daripada curhat ke orang gitu mungkin. Bisa jadi guys. Oke, jadi inilah yang saya dapat dari kalian file nomor satu. Semoga ini resonate. Kalau tidak resonate, silahkan pilih file yang lain. Terima kasih banyak. Semoga ini membantu. Dan sampai jumpa di reading selanjutnya kalau kalian di sana guys. Dadah. Halo, file nomor 2. Bagi kalian yang memilih kartu justice atau kartu truth kebenaran, oke? Okay? Jadi pertama-tama kalian itu bisa jadi orang yang adil, atau kalian tuh dulu lagi mungkin bekerja di bidang hukum ya, mungkin kalian ada yang pengacara, ada kalian yang notaris, ada yang kalian polisi lah, oke. Okay? Bisa jadi kalian orang yang jujur, memberitahukan kebenaran, kalian tuh orang yang jujur lah, ngomongannya tuh mungkin bisa dipegang. Justice tuh kadang orang yang sangat penuh pertimbangan juga ya, lumayan tegas orangnya karena dia tuh kan memberitahukan kebenaran, juga kadang suka kayak berkompromi gitu loh untuk mengetahui di mana kebenarannya gitu. Jadi begitu, lumayan disegani juga kadang. Oke, sama di sini juga ada mungkin kalian Libra ya, karena justice tuh Libra kan timbangan, timbangan tuh juga keseimbangan kan ya. Jadi mungkin kalian tuh orangnya seimbang, mungkin kalian mempertimbangkan spiritualitas kalian juga dengan kalian punya uh, apa namanya, spiritualitas dan jasmani, jasmani dan rohani. Oke, spiritualitas dan juga ke apa ya, jasmanian. Oke, jasmani juga bisa, jasmani dan rohani atau segala sesuatu seperti itulah. Jadi ya mari kita shuffling saja untuk oracle-nya. Apa yang membuat file nomor 2 atau orang-orang yang milih justice itu berbeda dari orang-orang kebanyakan atau unik, berbeda? Apa yang membuat file nomor 2 atau orang-orang yang milih justice itu berbeda, unik, lain dari yang lain? Oke. Apa yang buat orang-orang yang milih kartu justice berbeda? Kita punya 3 kartu. Spirit guide. Kita punya spirit guide. Kita punya animal. Animal sering banget ya keluar ya.
Kita punya courage, keberanian. Wow, oke. Okay. Apa yang membuat file nomor 2 atau orang-orang yang memilih justice card ini berbeda atau lain dari yang lain? Apa yang membuat orang-orang yang memilih justice card ini unik, berbeda dari orang lain? Apa yang kita punya compassion, kasih sayang. Kita punya bottomnya now is a lucky time, 49, 9, 10, 11, 12, 13. 13 jadi nomor 4, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi nomor 4. Oh. Okay. Apa yang buat file nomor 2 orang-orang yang milih justice, kartu justice ini berbeda? Apa yang buat orang-orang yang milih kartu justice ini unik? Gitu. Seven of Pentacles, 7 Pentacles. Apa yang buat orang-orang yang milih kartu justice? Oke. Okay. Kita punya 2 kartu yang keluar. Kita punya Four of Swords. Kita punya Page of Cups. Apa yang buat orang-orang yang milih kartu justice ini unik? Push. Kita punya Page of Wands. Cakep. Cakep. Bottomnya kita punya apa nih? Death. Mari kita lihat audio. Kita lihat audio. Masih berjalan kah? Oke. Okay. Kita punya Spirit Guide. Spirit Guide dengan Seven of Pentacles. Ya, kalian tuh mungkin ya of course lah ya, semua orang punya spirit guide gitu kan ya. Seven of Pentacles adalah kartu tentang kesabaran. Tinggal menunggu waktu sampai dia tinggal tunggu waktu panen doang gitu loh. Seven of Pentacles adalah orang yang sabar, yang dia tuh suka memberikan banyak waktu, tenaga, dan energinya kepada tanaman-tanamannya atau kepada kreasi-kreasinya. Jadi kalian tuh bisa jadi orang yang sangat penuh dengan care, kalian tuh sangat care, perhatian. Kalian tuh juga ya penuh dengan kesabaran dalam suka merawat sesuatu. Seperti dengan spirit guide mungkin. Mungkin sama seperti spirit guide kita yang melindungi kita, yang percaya sama kita, yang selalu membimbing kita tanpa ada, ya mungkin kadang bisa gagal panen, bisa ada sesuatu, entah dari perubahan iklim atau gimana gitu kan. Rawat gitu, kalian tuh suka merawat, kalian tuh suka taking care of other people. Di sini ada animal juga kan ya, suka merawat orang lain, suka merawat bahkan tidak hanya orang lain tapi juga binatang, tidak hanya manusia tapi juga makhluk yang lain gitu. Seven of Pentacles ya, sabar sih orangnya. Percaya sih. Yang penting ya berbuat yang terbaik untuk tanamannya. Kalau dapat ya syukur, kalau tidak ya sudah, mungkin begitu kan ya. Animals. Animals nih ya penyayang binatang. Tapi kita punya Four of Swords yang berarti ketenangan pikiran atau keteguhan. Tidur. Kalian orang yang ya bentar ya.
selalu bisa mengendalikan pikiran. Selalu bisa mengendalikan pikiran meskipun ya kalian tuh orang yang meskipun mungkin habis capek atau mungkin kalau misalnya eh, kan kadang ya menunggu tuh kan butuh kesabaran ya. Kalian tuh orang yang sabar betul, suka menunggu, eh, kayak suka mempertahankan apa yang kalian punya gitu loh. Kalian tuh lebih baik untuk tenang, diam. Kalian ini orangnya tenang ya. Orangnya tuh bisa jadi juga ya santai, lebih ke nggak mau banyak konflik, maunya hatinya tuh pikirannya tuh tenang-tenang juga, tenang-tenang aja gitu. Tapi kalian tuh orang yang lumayan protektif terhadap diri kalian sendiri ya, terhadap mungkin dari pikiran kalian. Kalian tuh ya kadang juga orang-orang, tapi ada juga sih orang-orang yang agak lebih memperhatikan orang lain daripada diri mereka sendiri gitu. Nah, bisa jadi tuh seperti itu. Kalian tuh mungkin ada juga yang dianjurkan untuk lebih memperhatikan diri sendiri, guys, daripada orang lain. Kadang kan keteguhan pikiran kita, diri kita tuh kadang harus kita lebih mengutamakan diri sendiri. Ada situasinya seperti itu. Kalau misalnya kalian dimanfaatkan kah atau gimana, ya tentu saja harus diri sendiri duluan yang tentu saja dipilih, right? Jadi courage adalah keberanian. Keberanian, Page of Cups. Eh, Kalian tuh bisa jadi orang yang penuh dengan rasa ingin tahu ya. Kalian tuh penuh dengan kreativitas juga bisa. Soalnya di sini ada Page of Cups sama Page of Wands. Page of Wands tuh kan orang yang sangat, oh my god, sorry guys. Kayaknya ini lagi doa deh. Mohon maaf ya. Tapi ya semoga kalian oke-oke saja. Kalian itu orang yang bisa jadi kreatif juga. Bisa melihat peluang dari diri sendiri gitu loh. Bisa apa sebenarnya dalam diri kalian tuh mungkin ada peluang-peluang yang mau dikeluarkan atau mungkin ada suatu eh, apa namanya? Hobi atau mungkin sesuatu yang menarik menarik bagi kalian dan kalian tuh suka suka gitu loh kayak menantang diri sendiri atau mungkin melihat ke dalam sesuatu tersebut. Courage, berani, berani sih orangnya. Untuk mencapai tujuan tertentu, untuk melakukan sesuatu yang mungkin baru saja disadarin, baru saja diketahui. Orangnya tuh kayak ringan gitu loh, kayak suka kalian tuh orangnya kayak suka bisa jadi suka hangout bareng teman lah, bisa jadi suka hmm, tapi di sini kalian tuh kayak melihat Page of Cups-nya di sini tuh kayak ngelihat nih ikan gitu kan ya. Ikannya tuh kayak terbang dari cangkirnya gitu. Tidak menyadari potensi diri gitu loh. Mungkin kalian tuh baru menyadari potensi kalian tuh seperti apa dan kalian tuh mungkin sedang berusaha berani untuk menunjukkannya gitu atau mungkin mengeksplornya lebih jauh gitu. Nah, itu usah betul sih gue di situ-situ aja gitu guys. Compassion. Penuh dengan kasih sayang. Hmm, bisa jadi ini kasih sayangnya kepada dunia ya. Atau mungkin kalian tuh punya interest untuk lebih mendukung dunia ini lagi gitu. Mungkin makanya itu ada keadilan di sini ya, ada justice. Dan di sini justice-nya juga berdiri di atas globe ya, di atas dunia gitu. Jadi kalian tuh orang yang mungkin sangat mm, sangat care kepada dunia, sangat care kepada alam, kepada orang-orang. Mungkin itulah hobi kalian gitu loh. Kalian tuh mau orang-orang tuh baik gitu loh. Mungkin kalian lumayan dermawan juga orangnya.
memperhatikan, ya, ya gitu loh, penuh dengan kasih sayang kepada, nggak cuma memperhatikan kalian doang gitu loh, kalian juga mau dunia ini tuh bahagia gitu loh. Membuat dunia ini lebih lebih happy, lebih nggak melelahkan, lebih ringan, lebih enjoy, lebih nyaman untuk ditinggali gitu loh. Oke? Okay? Now is a lucky time. 49. 13. Nomor 4. Orang yang beruntung. Sekarang adalah waktu yang tepat. Waktu yang beruntung. Mungkin kalian tuh kayak orang yang percaya semua hari itu baik ya. Kita lihat lagi di bawah. Love is all around. Ya, yeah, death, Six of Swords. Jadi mungkin kalian tuh orang yang mungkin berubah ya. Kalian tuh menyadari segala sesuatu yang kalian dulu pegang atau prinsip atau pikiran yang dulu kalian pegang tuh sudah, entah itu mungkin bukan pilihan yang tepat atau mungkin bukan pegangan yang tepat untuk kalian pegang. Jadi kalian tuh berubah. Entah merubah diri kalian sendiri, merubah prinsip kalian atau pikiran kalian, atau mungkin kalian tuh merubah mindset ya, bisa jadi ini merubah lokasi kalian juga. Mungkin kalian tuh orang yang suka berpindah-pindah tempat, dan suka di situ-situ doang. Makanya di sini ada globe, ada bola dunia gitu kan, suka traveling, suka kemana-mana, suka mencoba hal-hal baru. Kalian tuh menjadi pribadi yang baru gitu. Ada prinsip yang harus kalian ubah. Dan itulah yang membuat kalian tuh berbeda. Oke? Jadi berubah. Menjadi harus lebih sabar. Menjadi lebih dewasa. Lebih apa? Nggak mau menunda-nunda sesuatu mungkin. Atau mungkin kalian tuh lucu ya. Now is a lucky time tuh kayak yakin tiap hari tuh baik gitu. Sekarang adalah waktu yang beruntung gitu. Sekarang tuh harus disyukuri mungkin. Oke. Apa yang kalian punya. Di sini lucu ya, rabbitnya ini ada juga anak-anak rabbit. Baru di sini death-nya ini juga ada tengkorak-tengkorak yang kayak anak-anak juga gitu. Jadi kalian tuh kayak mungkin disenangi oleh binatang, atau kalian tuh mungkin berhubungan dengan hal-hal mungkin membantu anak kecil, atau mungkin orang yang lebih kecil dari kalian mungkin, atau gimana. Itulah yang membuat kalian berbeda dari orang lain, teman-teman. Dan ya, semoga reading ini resonate. Kalau tidak resonate, silahkan pilih file yang lain. Dan itu saja, sampai jumpa di reading selanjutnya guys, kalau kalian di sana ya. Dadah! Halo semuanya, bagi kalian yang milih file nomor 3 atau King of Pentacles ini dengan security atau keamanan. Oke, King of Pentacles ini orang yang dia seorang leader ya, tentu saja dia king gitu kan. Dia orang yang aman secara finansial. Secara finansial dia tuh aman, jadi dia tidak perlu takut lagi kalau misalnya dia kekurangan atau apa gitu kan. Tapi ya bisa jadi kalian aman secara finansial, bisa jadi juga kalian tuh aman secara tidak hanya materi tapi juga rohani, secara pikiran, secara apa tuh bisa banyak lah. Keamanan tuh bisa banyak. Bisa jadi keamanan untuk bertukar pendapat, keamanan untuk menyatakan pendapat atau bagaimana. Kalian tuh berbeda lah misalnya, oke? Jadi ya itu saja yang saya mau sampaikan. Mari kita shuffling terlebih dahulu tentang apa yang ini cara shuffling yang lucu ya. Oke. Shuffling yang lucu nih. Besi keteng. Dah. Oke.
yang membuat pile nomor 3 itu berbeda atau unik? Oke. Apa yang membuat pile nomor 3 itu berbeda atau unik? Apa yang membuat pile nomor 3 itu berbeda atau unik? Apa yang membuat pile nomor 3 itu berbeda atau unik? Yang buat pile nomor 3 itu berbeda atau unik. Kenapa pile 3 itu berbeda atau unik? Kenapa pile 3 itu berbeda atau unik? Kenapa pile 3 itu berbeda atau unik? Pile 3 itu berbeda atau unik? Kenapa pile 3 itu berbeda atau unik? Manches. Kita punya answers, jawaban. Jawaban. Freedom, kebebasan. Kebebasan ya. Apa yang membuat pile nomor 3 atau yang memiliki King of Pentacles itu berbeda atau unik? Kita punya 3 kartu, haruskah diambil semua? Ambil aja dah. Melon Spirit Act as If 14. Kita punya happiness, kebahagiaan. Oke. Kita punya Snake Spirit Time to Heal nomor 55. Kita punya well-being, kebahagiaan. Oke. Oh my god guys, sorry guys. Ternyata lagi berdoa teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Kalau kalian masih mendengar sesuatu, oke? Kalau kalian terganggu akan ini, mohon maaf. Oke saja. Apa yang buat pile nomor 3 tuh berbeda dari yang lain? Apa yang buat pile nomor 3? Oke. Kita punya Two of Cups. Answers. Oke. Apa yang buat pile nomor 3 itu berbeda dari orang lain? Ten of Wands. Apa yang buat pile nomor 3 atau King of Pentacles itu berbeda dari orang lain atau unik? Apa yang buat King of Pentacles itu unik? Orang-orang yang milik King of Pentacles itu unik. Awesome. Kita punya Queen of Pentacles. Apa yang buat orang-orang yang memilih maaf guys, kok saya agak buru-buru ya. It's okay. Apa yang membuat kita punya the Chariot. Apa yang membuat pile nomor 3 atau orang-orang yang memilih King of Pentacles nih berbeda atau unik? Apa yang buat orang-orang yang memilih pile nomor 3 atau King of Pentacles itu berbeda? Cakep. The Moon. Iya. Oke. Ini terbalik nggak? Terbalik dia deh. Terbalik tidak dia? Syukur. Kita punya King of Swords.
Oke, pile nomor 3. Kalian pertama-tama punya answers ya. Answers dan Two of Cups. Two of Cups ini adalah pertukaran energi. Pertukaran energi bisa jadi ini dengan seseorang, atau mungkin dengan sesuatu, atau dengan diri sendiri, bisa aja ya. Tapi di sini kita punya answers. Answers ini kan jawaban-jawabannya. Jadi bisa jadi kalian tuh suka mencari jawaban-jawaban tentang, bisa jadi pertukaran energi, atau misalnya kalian suka mencari tentang jawaban-jawaban tentang hubungan, suatu hubungan, bagaimana caranya menyelaraskan atau menyeimbangkan energi kalian dengan apa yang kalian mau mungkin, atau misalnya bisa men-sharing atau ya memberikan energi kalian, atau mungkin apa ya, ya energi lah ya, kita secara umum bilang energi aja. Energi kalian dengan orang lain, dengan diri sendiri, atau mungkin dengan kepada kalian punya pekerjaan atau apa gitu kan. Ya, bisa jadi kalian juga orang yang ada juga yang suka apa namanya? Bukan suka sih. Maksudnya sedang mencari-cari siapa sih soulmate-nya gitu mungkin. Apa sih yang cocok dengan kalian gitu. Apa sih yang terbaik atau yang kalian tuh sebenarnya suka dan bikin kalian tuh happy gitu loh. Yang nggak bikin kalian tuh bosen. Kalian tuh mungkin dengan sukarela tuh suka memberi energi kalian untuk melakukan pekerjaan itulah, untuk memberi energi kalian kepada orang tersebut lah, atau memberi energi kalian kepada sesuatu gitu. Kalian tuh suka mencari apa jawabannya gitu, apa yang buat kalian tuh senang, suka mungkin terhadap sesuatu, atau ingin atau berniat untuk memberikan, dan bahkan tidak merasa kekurangan gitu loh, karena kalian juga diberikan oleh segala sesuatu tersebut gitu. Dengan answers, answers nih orangnya kayak bapak-bapak gitu ya. Jadi mungkin kayak nih, saya suka lihat answers tuh kayak orang yang punya wisdom. Jadi mungkin kalian juga ada yang punya wisdom atau punya kebijaksanaan tentang suatu hubungan atau hubungan percintaan secara general, atau mungkin eh, caranya memberikan dan menerima seperti ini ya. Kayaknya kalian tuh orang yang apa ya, orang yang bijaksana dalam memberikan kalian punya apa namanya, kalian punya energi dan juga menerima energi dari sesuatu atau orang lain gitu. Atau dari alam semesta mungkin saja ada yang seperti itu. Oke guys, di sini kita punya freedom. Freedom adalah kebebasan dan Ten of Wands. Jadi kalian ini orang yang sebenarnya apa yang buat kalian berbeda itu orang yang tidak suka dikekang. Orang yang tidak suka bukan berarti jelek juga sih. Orang yang tidak suka mengangkat beban gitu loh. Orang yang nggak mau kalau misalnya harus terbebani oleh ini, gue tuh sukanya mau bebas gitu, gue tuh maunya pergi keluar gitu mungkin ya, nggak suka terkekang oleh mungkin suatu kelompok masyarakat mungkin, atau suatu kelompok yang mungkin kan burden nih, Ten of Wands nih burden ya, burden tuh kayak mengangkat beban gitu, terbebani gitu, merasa terbebani oleh sesuatu. Kalian tuh orangnya nggak suka gitu loh, merasa terbebani oleh sesuatu, entah itu mungkin pekerjaan. Tapi bukan berarti kalian nggak punya beban ya, bukan berarti seperti itu. Mungkin kalian kalau disuruh memilih lebih baik untuk tidak memiliki beban gitu kan. Ya, siapa sih yang nggak mau memiliki beban gitu kan. Tapi ya eh, mungkin kalaupun kalian di sini punya suatu tanggung jawab, bisa jadi seperti itu, bisa jadi suatu tanggung jawab, kalian tuh bisa tidak kehilangan kalian punya kebebasan gitu loh. Meskipun kalian harus bertanggung jawab terhadap keluarga kalian mungkin, atau mungkin terhadap saudara-saudara, atau mungkin terhadap diri sendiri gitu kan ya. Kalau misalnya kalian merasa harus mandiri banget gitu, kalian tuh tetap tidak mau mengekang diri kalian sendiri gitu. Kalian tuh tidak mau mengekang kebebasan kalian gitu loh. Kalian tuh mungkin tidak mau, ya tidak mau cuma di satu kelompok doang, mungkin ada yang seperti itu. Oh, sorry guys. Sorry ya teman-teman ya. Oke, mari kita lanjut ke Act as If dan Queen of Pentacles. Queen of Pentacles tuh orangnya nurturing ya. Mungkin kalian tuh orang yang lumayan keibuan. Kalau kalian entah itu cewek atau cowok ya, terserah lah ya. Agak lumayan energi divine femininnya tuh lumayan
ada gitu loh. Oke. Tapi ini lebih ke manifestasi ya. Saya suka lihat energi kameleon nih act as if tuh acting seperti kalian sudah punya sesuatu tersebut gitu. Dan ini ada Queen of Pentacles. Jadi beracting seperti kalian sudah punya suatu kebebasan nih, bisa jadi kebebasan secara finansial ya. Finansial kalian tuh tidak perlu merasa terbebani atau terkekang harus misalnya ya mencari duit lah atau apa lah. Ya, kalian tuh mungkin orang-orang anggap juga kalian orang tuh melihat kalian orang yang lumayan secara finansial tuh lumayan secure ya, lumayan aman gitu. Ya, mungkin bisa bisa jadi kalian punya sesuatu yang kalian lakukan mungkin di pekerjaan yang eee, mungkin kalian punya side job ya, dari pekerjaan utama kalian gitu, atau mungkin kalian suka ya mungkin secara general manifestasi juga ya, manifestasi, finansial yang bagus gitu. Karena di sini kita punya act as if, happiness, dan time to heal. Yang menurut saya itu adalah suatu cara gimana kita bisa manifestasi gitu kan, dengan melepas apa yang merupakan subconscious kita atau pikiran kita yang tidak sadari. Mungkin kalian tuh orang yang suka, apa namanya, meng-healing diri sendiri, menyembuhkan diri sendiri atau mengerti luka apa yang kalian rasakan atau mungkin menyadari kenapa kalian merasakan suatu emosi gitu. Kalian tuh suka melihat ke dalam diri gitu loh, apa sih yang bikin aku tuh, eee, bikin kalian itu merasa marah gitu, merasa senang akan hal ini gitu, merasa bagaimana gitu dan kalian tuh nggak bisa ya itu, kita juga punya chariot, nggak bisa bukan berarti nggak bisa diem ya, bisa jadi, tapi kalian tuh suka bergerak gitu loh, suka bergerak ke depan, suka bergerak ke arah yang lebih baik, suka bergerak ke mungkin kalian tuh suka ya dengan King of Swords nih kalian nih suka, menggunakan pikiran kalian ya, menggunakan pikiran kalian untuk, eee, memikirkan tentang apa yang mungkin kalian bisa lakukan biar bisa bebas, atau bisa menjadi lebih baik, atau well-being nih kan kayak, well-being sama King of Swords nih kan kayak bottom deck-nya gitu kan ya. Dan kalian tuh bisa jadi, apa, selalu berpikir bagaimana kalian tuh menjadi manusia yang lebih tenang, lebih membahagiakan gitu loh. Yang well-being tuh artinya apa ya well-being tuh ya Indonesianya ya? Pokoknya menjadi lebih baik lah, menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih enak, lebih enjoy, lebih happy gitu kan. Dan inilah hal-hal yang kalian fokuskan gitu loh, act as if tuh kayak, bisa jadi kalian tuh orangnya nurturing ya, bener-bener nurturing. Act as if tuh suka bisa bisa di dua sisi gitu loh, bisa kadang menjadi bukan di dua sisi juga sih, act as if tuh kan kayak dia tuh pintar beradaptasi, yes, kameleon. Dia tuh kan pintar me menirukan sesuatu gitu. Jadi kalian tuh mungkin ada yang pintar manifestasi atau pintar, eee menjadi sesuatu yang mereka inginkan gitu loh. Kan kalau misalnya kita law of attraction tuh kan, hukum menarik tuh kan ada orang-orang yang mengajarkan kalau kalian tuh mau memanifestasi sesuatu, kalian tuh harus menjadi sesuatu tersebut. Kalau misalnya kalian mau menjadi orang kaya gitu kan. Kalian harus mengerti orang kaya tuh berpikir seperti apa. Kedua, mereka tuh ya pikirannya tuh tentang apa? Apakah mereka lacking tentang money? Apakah mereka merasa kekurangan terhadap duit? Apakah kalian sudah menjadi mereka? Atau kalian punya apakah kalian sudah memiliki pikiran yang sama seperti mereka? Ataupun apakah kalian merasa, sedih sekarang? Karena orang kaya tuh kan senang, happy, tenang, mereka tuh bebas melakukan apa aja, mereka tuh bisa membeli apapun yang mereka mau gitu. Jadi kalian tuh menjadilah, mungkin kalian bisa menjadi atau berakting, entah mungkin kalian pinter acting juga ya, mungkin ini pekerjaan kalian gitu kan ya. Pokoknya orang-orang tuh merasa kalian tuh abundance lah, berkelimpahan gitu loh, oke? Nggak mau patah semangat, bisa jadi kalian tuh orang yang nggak suka melihat diri kalian sendiri tuh lemah gitu mungkin, atau kalian tuh nggak suka kalian tuh merasa kekurangan gitu. Jadi kalian tuh suka mengembangkan diri mungkin atau mungkin melihat diri kalian sendiri dengan
sudut pandang yang lebih bagus, lebih baik lah pokoknya gitu kan. Oke. Happiness Chariot ya suka maju ke depan, lebih suka action ya daripada terlalu banyak gimana gitu. Bergerak ke kebahagiaan. Lebih fokus ke kebahagiaan kalian tuh apa gitu. Time to heal seperti yang saya bilang tadi. eh The Moon ini tentang subconscious, tentang hal-hal yang tidak kita sadari, tentang ketakutan-ketakutan kita yang muncul dan akhirnya kita sadar dan kita melihat. Dan kalian tuh orang yang suka eh, menyembuhkan diri kalian sendiri, menyembuhkan diri kalian sendiri dari ketakutan-ketakutan kalian gitu. Kita punya 55 dan kayaknya kameleon ini 14 kan ya. Jadi kita punya 5, 5 dan 5. 5, 5 dan 5 itu adalah perubahan, guys. Oke. Okay? Bisa jadi ini perubahan secara finansial. Oke. Okay? Kalau misalnya kalian mau merubah kita kasih contohnya merubah finansial kalian lah ya, menjadi lebih baik mungkin, oke. Okay? Nah, mungkin ada ketakutan-ketakutan yang muncul saat kalian sedang berusaha manifestasi kemandirian finansial yang kalian mau itu gitu. Nah, kalian tuh bisa mungkin atau suka menghealing diri sendiri atau melihat ketakutan kalian sendiri itu kalian bisa gitu loh. Oke. Okay? Dan kita punya King of Swords. King of Swords itu orang yang pintar berkomunikasi, dia tuh pintar secara general ya, pintar cerdas gitu loh, pintar gitu loh, otaknya tuh pintar gitu. Jadi mungkin kalian tuh pintar, orangnya tuh suka berpikir, orangnya tuh suka berkomunikasinya tuh jelas. Kalau ngomong tuh orang tuh cepat mengerti gitu loh. Mungkin dari orang-orang tuh suka juga mendengar kalian punya pendapat, kalian punya wejangan, kalian punya pikiran gitu mungkin unik gitu atau mungkin lumayan baik untuk diri kalian sendiri dan orang lain gitu. Jadi mungkin kenapa kalian punya answers-nya ya, jawaban-jawaban gitu ya. Mungkin kalian tuh suka baca buku lah, atau mungkin kalian suka searching kemana lah, atau kalian tuh suka mencari ilmu-ilmu lah mungkin lah. Atau mungkin kalian tuh suka ya pintar berkomunikasi lah ya. Dan juga nggak suka apa namanya? eh kalau misalnya ada juga dari kalian yang bertemu dengan orang-orang atau situasi yang tidak menyenangkan atau tidak baik untuk kalian gitu kan. Kalian tuh tidak takut untuk memutuskan hubungan dengan orang tersebut gitu. Dan kalian tuh pintar juga menyatakan pendapat atau berkomunikasi gitu loh. Ya itulah pokoknya lah. Oke, itu saja yang saya dapatkan untuk kalian file nomor 3 tentang apa yang membuat kalian berbeda. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau tidak resonate silahkan pilih file yang lain. Kalau resonate ya syukurlah. Silahkan like, comment, share, subscribe. Terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya guys. Dadah!